Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar semua? Siap. Baik, alhamdulillah kalau begitu. Ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, selaku insan yang beriman, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapat keberkahan. Ya, berdoa kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, Bapak Guru mau absen terlebih dahulu. Oke. Ismail. Hadir. Muhammad Fahri Yubanto. Hadir. Oke. Nadira Saputri. Hadir. Zakia Fitra. Hadir. Ainul Hafijah. Oke. Imran Shah. Hadir. Dafa Alif. Hadir. Oke. Furqan. Hadir. Gafari. Hadir. Dani Akbar. Hadir. Irham. Hadir. Kurniawan. Hadir. Faujan. Oke, hadir semua ya. Baik, sudah. Jadi pada hari ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita untuk kembali hadir di sekolah untuk melanjutkan aktivitas pembelajaran kita. Oke. Kalau pada pertemuan kali lalu kita belajar tentang indahnya saling menghargai. Ya. Baik menghargai pendirian orang lain, menghargai keyakinan orang lain, ataupun menghargai pendapat orang lain. Mudah-mudahan ini masih bisa dipahami atau masih diingat. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama dengan pembelajaran bulan Ramadan yang indah dengan materi berpuasa di bulan Ramadan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, agar kalian dapat memahami pengertian puasa Ramadan. Yang kedua, mengetahui dalil tentang puasa Ramadan. Yang ketiga, mengetahui ketentuan puasa Ramadan. Dan yang keempat adalah kita dapat menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Oke. Puasa di bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa itu dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Lalu apa itu takwa? Siapa yang tahu takwa itu apa? Takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Jadi orang yang sungguh-sungguh bertakwa, hidupnya akan tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak nanti akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan dia akan bahagia di sana selama-lamanya. Nah, yang berikut pengertian puasa. Siapa yang tahu itu puasa? Apa itu puasa?
Coba Nadira, puasa itu apa? Jadi puasa itu dalam bahasa Arab disebut saum atau siam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu. Seperti menahan makan, menahan minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipenuhi, maka puasa seseorang dapat memberi manfaat dan pasti memperoleh predikat takwa. Itulah pengertian daripada puasa. Yang berikutnya adalah syarat wajib puasa. Apa yang dimaksud dengan syarat wajib itu? Apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Nah, syaratnya itu ada 3. Coba kamu baca yang sana. Yang pertama apa? Berakal sehat. Jadi orang gila itu apabila akalnya dia tidak punya kewajiban untuk berpuasa. Nadira, yang kedua apa? Balik atau dewasa. Anak-anak yang belum balik atau belum dewasa, dia belum punya kewajiban untuk berpuasa. Yang ketiga, Ismail baca. Kuat berpuasa. Dia kuat berpuasa. Orang yang lemah fisiknya, mereka tidak punya kewajiban untuk berpuasa. Misalnya lemah karena sudah tua, dia boleh tidak berpuasa, tetapi menggantinya dengan fidyah. Demikian juga dengan orang yang sedang sakit, boleh tidak berpuasa, tetapi puasanya itu nanti diganti setelah dia sembuh. Apa itu fidyah? Fidyah itu adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Itu yang disebut dengan syarat wajib. Kemudian yang berikutnya adalah syarat sah puasa. Syarat sah itu artinya apabila syarat itu terdapat pada seseorang, maka puasanya dianggap sah. Yang pertama, syarat yang pertama apa? Islam. Orang yang tidak beragama Islam, puasanya dianggap tidak sah. Yang kedua adalah berakal. Orang yang tidak berakal atau gila atau ingatannya hilang, atau dia dalam keadaan mabuk, maka puasanya tidak sah. Kemudian yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian yang keempat apa? Coba baca yang keempat apa? Itu sana yang keempat apa? Suci dari haid dan bagi wanita. Maka orang yang haid puasanya dianggap tidak sah. Kemudian yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Oke, kita dilarang untuk berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 bulan haji. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa itu ada berapa? 2. Ada 2. Pertama itu adalah niat. Yang kedua adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Yang berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Ketika dalam keadaan berpuasa, saya minum, apakah puasa saya batal? Batal. Maka yang pertama itu makan atau minum dengan sengaja, itu akan membatalkan puasa. Kemudian muntah dengan sengaja, lalu datang haid atau datang bulan bagi seorang perempuan. Yang keempat itu hilang akal atau gila walaupun sesaat, maka
atau sebentar, maka puasanya akan batal. Dan yang kelima itu adalah murtad. Apa itu murtad? Murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Itu 5 hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya adalah hal-hal yang merusak pahala puasa. Apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka puasanya itu akan rusak atau pahala puasanya akan berkurang. Contoh perbuatan tercela itu atau apa? Berbohong, berdusta, atau menghina orang lain. Maka puasanya tidak batal, tetapi pahala puasanya akan berkurang. Jadi itulah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, di antara kalian ada yang ingin bertanya? Ada apa tidak? Nah, kalau tidak ada, saya akan bertanya. Bagaimana dengan puasanya seseorang yang apabila tidak disengaja dia minum air? Batal apa tidak? Tidak. Menurut kamu? Batal apa tidak? Tidak. Menurut kamu batal atau tidak? Tidak. Alasannya apa? Karena tidak sengaja. Oke. Menurut kamu? Tidak. Tidak sengaja? Tidak batal. Menurut kamu tidak batal apa tidak? Kenapa tidak batal? Karena tidak disengaja. Nah, dengar, orang yang dalam keadaan puasa lalu dia lupa dan dia minum air secara tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. Yang terpenting kalau pas kita minum seteguk itu lalu kita ingat bahwa kita dalam keadaan berpuasa, maka minumnya dihentikan. Jangan kita ingat bahwa kita puasa lalu minumnya diteruskan. Kalau minumnya diteruskan pas kita sudah ingat, maka puasanya akan batal. Kecuali seperti tadi, kalau pas kita lagi minum, lalu kita ingat kalau kita puasa, maka akhirnya kita lepaskan. Minumnya dicukupkan, maka puasanya tidak akan batal. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, sekarang kita akan bagi kelompok. Bagi kelompok. LKS-nya Bapak Guru akan bagikan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke. Ya. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Ya. Ini untuk kelompok 3. Silakan dikerjakan. Ya, ini materi diskusinya yang itu. Ya. Sekarang silakan diskusikan materi tersebut. Ya. Diskusikan dengan teman kelompok 1. Jadi ada 3 materi yang ingin didiskusikan. Yang pertama, kamu jelaskan syarat-syarat wajib puasa. Yang kedua, syarat-syarat sah puasa. Dan yang ketiga, jelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. Materi itu tadi sudah ditayangkan, tinggal kalian diskusikan ulang. Ya, silakan diskusikan. Oke. Ini kelompok 3, coba. Ya, diskusikan dengan temannya. Oke. Kelompok 2, diskusikan dengan temannya. Ada 3 pertanyaan itu mengenai ketiga soal yang sudah Bapak Guru sampaikan. Nanti setelah didiskusikan dan dikerjakan masing-masing kelompok, maka satu orang akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Bagaimana, sudah? Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah, ya. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya di depan. Ya, kelompok yang lain memperhatikan hasil diskusi daripada kelompok
Kelompok 1, silakan. Inilah hasil diskusi kelompok 1. Syarat-syarat wajib puasa. 1. Berakal sehat. 2. Balik atau dewasa. 3. Kuat berpuasa. Yang kedua, syarat sah puasa. 1. Islam. 2. Berakal. 3. Memayis. 4. Suci dari haid. 5. Dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Makan atau minum dengan sengaja. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Datang bulan. 4. Hilang akal atau gila. 5. Murtad atau keluar dari Islam. Oke, itulah hasil diskusi daripada kelompok 1. Kembali ke tempat duduknya. Sekarang kelompok 2, silakan maju. Bacakan hasil diskusinya. Berakal sehat. 2. Balik atau dewasa. 3. Kuat berpuasa. 1. Berakal. Oke. 4. Suci dari haid. 5. Dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. 1. Makan atau minum dengan sengaja. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Datang bulan. 4. Hilang akal atau gila. 5. Murtad atau keluar dari Islam. Oke. Kemudian kelompok 3. Silakan kelompok 3 presentasikan. Inilah hasil diskusi kelompok 3. Syarat-syarat wajib puasa. 1. Berakal sehat. 2. Balik atau dewasa. 3. Kuat berpuasa. Syarat sah puasa. 1. Islam. 2. Berakal. 3. Memayit. 4. Suci dari haid. 5. Dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. 3. Hal yang membatalkan puasa. 1. Makan atau minum dengan sengaja. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Datang bulan. 4. Hilang akal atau gila. 5. Murtad atau keluar dari Islam. Oke, itulah hasil diskusi dari ketiga kelompok. Oleh karena itu, kita memberikan aplaus untuk ketiga kelompok ini. Oke, tangan untuk ketiga kelompok ini. Ya. Itulah materi diskusi kita atau materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan materi pembelajaran tadi akan selalu diingat dan dipelajari ulang di rumah supaya kita punya pengetahuan tentang puasa Ramadan. Supaya kita punya pengetahuan tentang puasa Ramadan. Jadi kesimpulan daripada materi kita pada pagi hari ini adalah yang pertama adalah berpuasa itu adalah menahan diri dari sesuatu. Baik makan, minum ataupun nafsu. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kemudian ada ketentuan puasa, ada syarat wajib, ada 3. Kemudian syarat sahnya juga ada 5, dan hal-hal yang membatalkan puasa ada 5. Jadi mudah-mudahan materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini diulangi kembali di rumah dan tetap diingat sebagai bekal kita ketika kita memasuki bulan Ramadan. Nah, materi kita yang akan datang adalah berkaitan dengan memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Oke, kita siap untuk materi yang akan datang adalah memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Jadi itulah pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita, marilah kita sama-sama berdoa dengan kita membaca surah Al-Asri. Kita berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.